siang ini kami menerima audiensi atau rapat dengar pendapat umum dari Ikatan Pegawai Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah daerah. Jadi mereka melaporkan dan menyampaikan data bahwa tenaga atau pegawai yang bekerja di luar ASN yang bekerja di instansi pemerintah itu berjumlah 807 orang, dan itu tersebar di semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Secara umum mereka memang meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi mereka, dan mereka juga menuntut agar diperhatikan dalam perekrutan P3K agar memperhatikan mereka. Dan tadi sudah dijelaskan dari BKD maupun dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bahwa saat ini pemerintah daerah kan sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan yang namanya pegawai harian lepas, kecuali untuk tenaga keamanan, untuk keamanan dan untuk kebersihan, itu saja. Tetapi secara faktualnya bahwa ternyata masing-masing OPD itu kadang-kadang masih ada perekrutan tenaga teknis sebenarnya, bukan fungsional, di dalam rangka pelaksana untuk membantu kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD. Dan sebenarnya regulasi terkait dengan hal itu memang tidak ada, sehingga kami juga mengalami kesulitan kalau mereka menuntut kesejahteraan bagi mereka, apalagi sampai jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Itu masih susah untuk dikabulkan permintaan dari teman-teman. Ya, ini kan berkaitan dengan kepegawaian. Sekali lagi ini sudah menjadi domain pemerintah pusat, sehingga memang tidak ada kewenangan bagi daerah sebenarnya untuk merekrut tenaga-tenaga di luar ASN sebenarnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, di beberapa dinas instansi karena memang kondisi kebutuhan yang mendesak, kadang-kadang masih tetap ada perekrutan pegawai non pemerintah, dan itu penggajiannya pun juga kalau selama ini kan ya mohon maaf disiasati dengan menggunakan kegiatan. Setelah audiensi ini dari DPR sendiri akan beraudiensi sendiri dengan pemerintah untuk kesejahteraan ini, atau emang sudah begitu saja? Ya tentu hal ini akan kita evaluasi, akan kita tindak lanjuti dan kita kaji secara lebih mendalam, menghadirkan beberapa instansi terkait yang menangani kepegawaian, bagian organisasi, BKD, kemudian kita juga akan mendengarkan dari BPKAD yang terkait dengan persoalan anggarannya, ketersediaan keuangannya, kemudian kita akan mendengarkan dari Bapeda terkait dengan perencanaan daerahnya seperti apa. Saya rasa langkah awal akan kami lakukan. Kemudian juga data yang tadi disodorkan oleh teman-teman Iganda ini kami minta kepada PKD untuk melakukan kajian. Jadi dari 807 orang yang masuk di pendataan itu, ada enggak yang kira-kira memenuhi kualifikasi sebagai tenaga fungsional sehingga memungkinkan untuk diajukan menjadi P3K. Ini. Kemudian kami juga melihat bahwa data yang masuk itu kan juga variatif. Memang ada yang dari 2016, ada yang sudah jauh tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada juga yang data yang baru diinput tahun 2021 ini, ada yang 2020. Ya kan? Ini kan juga susah kalau kemudian orang yang baru bekerja berapa bulan tiba-tiba sudah langsung menuntut kesejahteraan. Sementara kondisi keuangan daerah juga kita sangat terbatas karena belanja rutin yang sangat besar dan kemampuan fiskal kita juga terbatas, PAD kita juga terbatas. Untuk kebutuhan pegawai sebenarnya Wonosobo mencukupi nggak sih? Kalau pegawai kita itu kan sebenarnya kan ya kalau berdasarkan laporan dari masing-masing OPD rata-rata mengalami kekurangan pegawai karena memang selama beberapa tahun ini kan terjadi yang namanya moratorium penerimaan CPNS. Sementara pensiun kan terus terjadi, ya kan rata-rata per tahun angka pensiun sekitar 300-an orang. Nah, sehingga
existing jumlah ASN kita itu tinggal sekitar 6.600 orang. Jadi semakin lama semakin berkurang. Tetapi ini kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat dengan istilah zero ground ya tadi disampaikan, tidak adanya penambahan kuota CPNS, tetapi hanya sekedar tambal sulam berdasarkan jumlah PNS yang pensiun. Ini kan dalam rangka untuk melakukan efektivitas kinerja PNS atau ASN, sehingga mereka lebih produktif, lebih mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dengan beban kerja yang ada. Kalau mau dituruti, seberapapun kurang jumlah PNS ini, tetapi kita lihat apakah ASN yang bekerja di instansi pemerintah itu semuanya sudah optimal semua. Kan ini kan juga perlu dievaluasi. Nah ini oleh karena itu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tadi dengan sistem zero ground itu agar tidak terjadi pembengkakan anggaran yang terlalu berlebihan untuk belanja aparatur. Ya kan, karena negara ini kan atau pemerintah daerah juga dituntut untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya berpikir kepada aparaturnya saja, bukan hanya kepada penyelenggara negara, tetapi kebutuhan real tentang pembangunan jalan rusak yang juga dituntut oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan kesejahteraan tentang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, semuanya harus diurusi, ya kan? Kemudian belanja pemerintah daerah dari 1,9 triliun ini juga sudah dibagi-bagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Misalnya untuk pendidikan harus 20%, untuk kesehatan 10%, kemudian belanja pegawai, kemudian untuk dana desa, ya kan? Dana desa, ADD dan sebagainya. Semua sudah tidak bisa ditawar karena di situ ada rumus-rumus, ada kalkulasi-kalkulasi terkait dengan regulasi yang ada. Sehingga relatif ruang fiskal yang ada di kita itu jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga kalau harus mengakomodasi semua tuntutan dari masyarakat, terutama yang dianggap atau merasa memberikan kontribusi terhadap pemerintah, terus saja kami nggak mampu. Karena di luar teman-teman yang tergabung dalam IGANDA ini juga ada yang namanya GTT, ada PTT yang jumlahnya juga tadi disebutkan sekitar berapa? 1.500-an. Ya kan? Belum lagi ada teman-teman Himpaudi, guru-guru PAUD, ada guru-guru TK yang mereka juga aspek kesejahteraannya masih sangat memprihatinkan. Jadi problem dan PR kita memang sangat banyak. Pak, ini kan kalau kemarin kan saya sempat ke BKD ya. Untuk tanya angka pensiun tahun ini sekitar ya. 400-an, tapi 75%-nya adalah guru, Pak. Sementara kalau IGANDA ini kan hampir mayoritas dari di luar guru, di luar guru dan di instansi-instansi ya. Ya. Apakah ketimpangan ini tidak akan menjadi sebuah pertimbangan? Ya jadi gini Mas, untuk guru sendiri masing-masing sekolah itu rata-rata kan terjadi kekurangan guru, ya kan? Sehingga dari SD misalnya, dari misalnya kebutuhan guru 6 orang atau 7 dengan guru agama, yang terpenuhi dari ASN itu baru berapa? Sehingga mau tidak mau mereka masih mengandalkan yang namanya GTT, guru tidak tetap. Nah, jadi ini bukan persoalan diskriminasi, kemudian pemerintah lebih memfokuskan kepada guru atau tidak. Ini persoalan kebutuhan. Dan mereka ada secara real berkaitan dengan posisi mereka yang sudah bekerja lama di instansi pendidikan. Nah, karena mereka sudah ada yang mengabdi sampai puluhan tahun, tetapi karena regulasi terkait dengan perekrutan CPNS itu tidak memungkinkan mereka untuk menjadi CPNS, maka kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang P3K. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengakomodasi orang-orang yang tidak tertampung, tidak memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai PNS masih bisa menjadi P3K. Ini adalah bagian dari perhatian pemerintah agar orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini tetap diperhatikan. Tapi tentunya tidak mungkin semua akan terakomodasi. Dan kemudian tadi setelah kami analisis dan kami lihat data yang disodorkan oleh mereka, dari 800
orang yang disodorkan itu yang betul-betul merupakan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan aturan yang tercantum di dalam aturan P3K, itu jumlahnya juga sangat sedikit. Nah, oleh karena itu kami mohon tadi BKD agar melakukan kajian terhadap data 807 orang itu, mana yang kira-kira memungkinkan untuk diajukan menjadi P3K. Ini dalam rangka supaya tidak ada kesan pemerintah daerah melakukan diskriminasi terhadap mereka. Nah, sebenarnya perekrutan terhadap pegawai non pemerintah, non ASN atau yang dulu dikenal dengan istilah PHL, sekarang kan memang sudah tidak diperbolehkan, hanya untuk keamanan dan untuk kebersihan saja. Tapi mohon maaf, ini juga perlu kami ingatkan kepada masing-masing dinas agar sekali lagi tidak sembarangan mengangkat atau memberikan surat penugasan kepada tenaga-tenaga di luar ASN kecuali kondisinya memang betul-betul darurat dan terpaksa. Karena apa? Ini akan menjadi problem serius yang terus-menerus akan muncul di kemudian hari. Sementara kita sadari bersama bahwa aturan terkait dengan masalah ASN ini sudah diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian kita juga menyadari tentang kemampuan keuangan daerah kita juga sangat terbatas. Ya Pak, berarti selama ini mereka naungannya Pak SK dari kepala dinas gitu atau? Ya, saya sinyalir begitu Pak. Jadi surat penugasan, surat tugas dari ilegal. Ya, saya tidak mengatakan itu ilegal, tetapi yang jelas pemerintah daerah secara tidak sesuai aturan. Tidak ada itu. Ada tapi tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah kan begitu kan, ada tetapi tidak ada. Kalau ada perbuk itu boleh nggak Pak untuk aturan ini misalnya menaungi yang sekarang ini mungkin nggak? Ya Perbup itu kan regulasi yang tentunya juga harus mengacu pada aturan di atasnya kan. Kami nggak boleh dong membuat Perbup hanya karena alasan tadi yang sampaikan berkaitan dengan HAM dan sebagainya, kemudian perlindungan kesejahteraan, tapi kami menabrak aturan regulasi yang ada di atasnya nggak boleh. Sistemik ini ya Pak. Ini ada persoalan sistem berkaitan dengan persoalan ASN, berkaitan dengan masalah perekrutan P3K, semuanya ada persyaratan. Coba dilihat, di situ ada banyak yang lulusan SD, ya kan. Kemudian ada yang, mohon maaf, fungsinya sebagai misalnya tukang sapu, hanya kebetulan saja bekerja atau direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Apa yang kemudian semacam itu harus semuanya masuk P3K? Kan juga tidak mungkin kan. Artinya disitulah maka perlunya kajian terhadap data yang ada. Monggo itu urusannya BKD. Terima kasih.